Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Ibu akan membahas tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema Quran Surah Al-Falaq dengan subtema membaca Al-Quran. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu siswa dapat membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil dan siswa dapat memahami makna Quran Surah Al-Falaq. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Sebelum itu, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa razukni fahman. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Shadaqallahul azim. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Apakah di sini anak-anak sudah hafal surah Al-Falaq? Baik, kalau begitu kita akan membahas surah Al-Falaq. Sebelum itu, kita lihat dan dengarkan cerita ini terlebih dahulu dan membaca surat Al-Falaq bersama-sama. Suatu ketika, Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi, dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. "Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya?" Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. "Di manakah sihirnya diletakkan?" Di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-A'sam.
adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zuraik. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Demikianlah kisah dibalik asal-usul turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum tidur sebagai perlindungan sampai terbangun di waktu subuh. Kedua, perbanyaklah membaca kedua surat ini agar terhindar dari godaan syaitan, pengaruh jahat ataupun sihir. Namun jangan khawatir karena sihir hanya akan bekerja dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq yaitu surat yang ke-113 dan surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat, diturunkan sesudah surat Al-Fil. Selanjutnya, surat Al-Falaq tergolong surat Makkiyah. Asbabun nuzul atau penyebab turunnya ini adalah ketika Rasulullah SAW menderita sakit parah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat untuk menjenguk beliau. Maka turunlah surat Al-Falaq sebagai ijtihad atau permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kejahatan makhluk, sihir-sihir dan orang-orang yang dengki. Makna surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini berisi isti'azah atau permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk ciptaannya. Dalam surat Al-Falaq ini juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan sihir dan kejahatan orang-orang yang dengki. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang dimana tugasnya adalah menulis surat Al-Falaq beserta isinya di buku tulis dan menghafalkan surat Al-Falaq beserta artinya untuk dikirim langsung melalui video melalui WA pribadi Ibu. Baik, itu saja dari Ibu. Semoga bermanfaat dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.